Halo semuanya, selamat datang di tutorial terbaru. Dalam panduan ini, kita akan membahas praktik terbaik keamanan DeFi untuk memastikan keamanan Anda selama perjalanan di dunia kripto. Nomor 1, cadangkan dan simpan seed phrase Anda dengan aman. Salah satu hal pertama yang harus Anda lakukan saat membuat dompet adalah mencadangkan SID phrase Anda, karena ini adalah satu-satunya cara untuk memulihkan akses ke dana Anda jika dompet hilang atau rusak. Cara terbaik untuk mencadangkan seed phrase Anda adalah dengan menuliskannya di atas kertas atau media fisik lainnya. Anda dapat menyimpan cadangan seed phrase fisik di beberapa lokasi, seperti brankas pribadi atau kotak deposit. Anda juga dapat membagi seed phrase menjadi beberapa bagian dan menyimpannya secara terpisah. Nomor 2, jangan simpan seed phrase dan private key Anda di penyimpanan berbasis cloud atau yang tidak terenkripsi. Jangan pernah menyimpannya di perangkat digital atau yang tidak terenkripsi, seperti USB Drive, Google Drive, atau Dropbox. Anda juga harus menghindari penggunaan dokumen Word atau Notepad. Jangan pernah menyalin dan menempelkan seed phrase Anda, karena dapat terekspos ke memori lokal perangkat Anda. Nomor 3, jangan pernah membagikan private key dompet Anda kepada siapapun, bahkan jika itu adalah admin grup atau anggota tim proyek. Private key Anda adalah satu-satunya hal yang dibutuhkan seseorang untuk mencuri token Anda. Satu-satunya waktu Anda memerlukan seed phrase adalah saat memulihkan dompet ke perangkat baru. Nomor 4, kuasai kunci Anda untuk benar-benar memiliki dompet Anda. Ingat, Anda hanya akan benar-benar memiliki dompet Anda jika memiliki kunci untuk mengaksesnya. Aset kripto lebih aman di bawah pengawasan Anda sendiri dibandingkan di bursa kripto. Nomor 5, gunakan dompet hardware. Menggunakan dompet hardware sangat penting untuk menjaga keamanan aset DeFi Anda. Dompet kripto ini memberikan lapisan keamanan tambahan dengan menyimpan private key Anda secara offline, sehingga sangat sulit bagi peretas untuk mengakses dan mencuri dana Anda. Berbeda dengan dompet perangkat lunak atau dompet online yang terhubung ke internet dan rentan terhadap serangan siber, dompet hardware menyimpan private key Anda secara offline di perangkat yang aman. Ini berarti bahwa bahkan jika komputer atau ponsel pintar Anda diretas, akses ke aset DeFi yang disimpan dalam penyimpanan offline tetap aman. Nomor 6, selalu gunakan kata sandi yang unik dan kuat untuk aplikasi-aplikasi dompet. Kata sandi adalah faktor pertama yang melindungi akun Anda, jadi pastikan kata sandi Anda unik, kompleks, dan tidak menggunakan informasi yang mudah ditebak seperti nama atau tanggal lahir. Gabungkan huruf, angka, dan karakter khusus untuk membuat kata sandi yang kuat. Selain itu, ubah kata sandi Anda secara berkala dan jangan gunakan kembali kata sandi untuk beberapa akun. Nomor 7, aktifkan otentikasi multifaktor. Otentikasi multifaktor 2FA, 3FA adalah salah satu langkah keamanan terpenting untuk melindungi akun dan aplikasi Anda. Saat 2FA diaktifkan, Anda perlu memasukkan kata sandi serta kode verifikasi dari aplikasi otentikasi seperti Google Authenticator saat masuk. Ini membantu mencegah akses tidak sah, bahkan jika penyerang mengetahui kata sandi Anda. Nomor 8, periksa pengaturan keamanan dompet lainnya. Selain langkah-langkah di atas, beberapa dompet juga menawarkan opsi keamanan tambahan, seperti whitelist withdrawal addresses, yang hanya mengizinkan penarikan ke alamat yang telah dikonfirmasi. Nomor 9, waspadai serangan phishing. Phishing adalah ancaman umum di dunia kripto. Penyerang dapat mengirim email palsu atau membuat situs web palsu untuk menipu Anda agar memberikan informasi akun. Selalu periksa URL dengan teliti sebelum masuk, dan jangan pernah membagikan kode verifikasi 2FA Anda kepada siapapun. Saat Anda menginstal ekstensi browser atau aplikasi, program tersebut dapat memperoleh akses penuh ke berbagai aspek browser atau perangkat Anda, yang berpotensi memungkinkan akses tidak sah ke akun online Anda termasuk akun di bursa kripto dan bahkan dompet pribadi.
Batasi penggunaan hanya pada opsi yang sudah dikenal dan terpercaya, serta tetap waspada terhadap potensi masalah keamanan. Nomor 10. Pahami apa yang Anda tandatangani dengan dompet Anda. Sebagian besar transaksi kripto memerlukan tanda tangan digital, tetapi waspadalah. Ada kontrak pintar berbahaya yang dirancang untuk tampak seperti transaksi biasa, tetapi sebenarnya dapat mencuri kunci Anda dan memberi penipu akses ke dompet Anda setelah Anda menandatanganinya. Selalu periksa detail transaksi dengan teliti dan lakukan riset sendiri terhadap proyek sebelum mempercayainya. Nomor 11. Putuskan koneksi dompet Anda setelah setiap sesi. Disarankan bagi semua pengguna DeFi untuk memutuskan koneksi dompet kripto mereka setelah selesai menggunakan platform DeFi. Dengan memutuskan koneksi, Anda mencegah aplikasi Web3 lainnya mengakses detail dompet dan saldo token Anda, sehingga mengurangi risiko akses tidak sah serta potensi kehilangan dana. Nomor 12. Cabut izin persetujuan dompet Anda. Saat menggunakan DApp seperti Uniswap atau OpenSea, Anda harus memberikan izin kepada mereka untuk membelanjakan token dan NFT Anda. Ini disebut persetujuan token. Jika Anda tidak mencabut izin ini, DApps tersebut dapat terus mengakses dan menggunakan token Anda tanpa batas waktu. Oleh karena itu, penting untuk mencabut izin yang sudah tidak digunakan agar tidak ada akses yang tidak diinginkan ke dana Anda. Anda dapat menggunakan layanan seperti Revokcash atau Revoke Venus Community.io untuk mencabut izin ini. Nomor 13. Uji dengan jumlah kecil terlebih dahulu saat mengirim penerima ke alamat baru. Ini adalah salah satu cara termudah untuk memastikan dana Anda tidak hilang selamanya. Semua transaksi blockchain bersifat permanen, jadi mengirim sejumlah kecil sebagai uji coba ke alamat yang belum dikenal adalah kebiasaan yang baik untuk diterapkan. Nomor 14. Gunakan VPN. Metode ini adalah salah satu cara termudah dan paling efektif untuk mencegah pelaku jahat melacak aktivitas Anda. VPN mengubah alamat IP Anda, sehingga terlihat seolah-olah Anda mengakses internet dari lokasi lain yang berbeda dengan lokasi sebenarnya. VPN sangat penting untuk keamanan online dasar dan memiliki banyak manfaat. Nomor 15. Gunakan program antivirus dan anti-malware berkualitas tinggi untuk keamanan. Beberapa program ini bahkan memiliki ekstensi browser yang dapat memblokir akses ke situs web berbahaya, penipuan, atau JavaScript yang dapat membahayakan perangkat Anda. Nomor 16. Gunakan alat pemindaian. Alat pemindaian seperti Scam Sniffer adalah solusi keamanan Web3 yang dirancang untuk memindai tautan dan melindungi pengguna dari penipuan kripto serta aktivitas berbahaya melalui deteksi dan peringatan secara langsung. Perlindungan berlapisnya mencakup Web3 browsing aman, pemeriksaan keamanan tanda tangan, pemantauan persetujuan token, dan peringatan phishing. Nomor 17. Selalu perbarui aplikasi, browser, dan sistem operasi ke versi terbaru melalui sumber resmi. Memperbarui secara rutin memastikan Anda selalu mendapatkan perlindungan terbaru terhadap ancaman dari pelaku jahat. Nomor 18. Pastikan koneksi internet Anda aman. Langkah ini berkaitan dengan penyedia layanan internet ISP dan layanan perangkat lunak yang Anda gunakan. Hindari menghubungkan ke jaringan Wi-Fi publik atau koneksi bersama sebisa mungkin, karena dapat meningkatkan risiko peretasan oleh pihak yang ingin mencegat data yang Anda kirimkan. Nomor 19. Berhati-hatilah saat menanggapi DM. Jangan menjawab DM di Telegram, Discord, Twitter, atau platform lainnya yang meminta informasi keuangan atau pribadi. Pengembang proyek dan tim dukungan tidak akan pernah menghubungi Anda terlebih dahulu. Tidak ada yang akan mengirim Anda 2 BTC jika Anda mengirim 1 BTC kepada mereka. Anda hanya akan kehilangan 1 BTC Anda. Periksa opsi di aplikasi untuk memblokir atau mengarsipkan otomatis DM dari orang yang tidak dikenal. Nomor 20. Cara bertindak dalam situasi darurat. Jika Anda mendeteksi transaksi yang tidak sah,
Sangat penting untuk segera mengidentifikasi kontrak yang terpengaruh dan mencabut aksesnya. Anda dapat menemukan detail kontrak dalam informasi transaksi. Jika tidak memiliki waktu untuk menyelidikinya, sebaiknya segera matikan perangkat dan cabut semua izin dari perangkat lain. Pendekatan ini juga dapat membantu melindungi dari ancaman lain seperti pengendalian jarak jauh yang tidak sah atau akses jarak jauh lainnya, yang hanya dapat dihentikan dengan memutus akses, mematikan internet, mematikan perangkat, DLL. Beralih dengan cepat ke perangkat lain dapat membantu mengurangi risiko ini, karena pengguna mungkin tidak langsung menyadari apa yang terjadi saat transaksi tidak sah terjadi. Baiklah, tutorial ini telah selesai. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.